Pemirsa, kegiatan ekonomi perlahan-lahan dibuka kembali setelah dilakukan pengetatan dalam masa PSBB. Bagaimana geliat ekonomi di masa new normal? Kita akan membahasnya dalam spesial dialog bersama Menteri Koordinator Perekonomian Erlangga Hartarto. Selamat malam Pak Erlangga. Selamat malam Pak. Selamat malam Pak, suaranya agak pelan. Agak pelan ya. Baik Pak Erlangga, kita barusan mendapatkan pujian status baru dari Bank Dunia. Kita sudah naik kelas dari lower middle income ke upper middle income country. Status baru, tetapi status baru ini diberikan pada saat isu yang kencang juga bahwa kita terancam resesi ekonomi tahun 2020. Bagaimana Pak Menko melihatnya nih Pak? Pak Menteri, silakan Pak. Ya, pertama kita melihat bahwa pertumbuhan ekonomi di kuartal pertama masih positif 2,97 walaupun biasanya kita tumbuh di atas 5%. Tetapi kita juga melihat bahwa di kuartal kedua ini pertumbuhan agak turun, minus, dan kita masih melihat berapa sebetulnya kedalaman daripada penurunan ini. Tetapi yang paling penting adalah di kuartal ketiga ini diharapkan bisa menjadi positif, karena kuartal ketiga ini ada beberapa hal yang bisa didorong oleh pemerintah. Antara lain kita mendorong agar belanja negara, belanja KL itu bisa direalisasikan secara lebih baik. Kemudian juga di kuartal kedua, sehingga di kuartal pertama ini diharapkan stimulus daripada ekonomi ini bisa berjalan, ditambah juga realisasi daripada program pemulihan ekonomi. Sehingga dari segi APBN di kuartal kedua ini ada 600 triliun yang bisa digelontorkan ke pasar, ditambah program pemulihan ekonomi yang masing-masing per kuartal masih bisa digelontorkan 300 triliun, sehingga ini diharapkan menjadi faktor pengungkit. Tadi siang sudah di launch mengenai program jaminan Askrindo dan Jamkrindo, artinya 35 triliun untuk UMKM dalam bentuk subsidi bunga, itu diharapkan bisa juga masuk ke pasar. Apakah itu masuk bagian dari bantuan sosial yang untuk Jamkrindo, Pak Menteri? Dana yang dikucurkan itu bagian dari bantuan sosial? Halo Pak. Halo Pak Menteri. Mohon maaf Pak, suaranya putus-putus. Ya, apakah itu merupakan bagian dari bantuan sosial? Kita tahu bahwa dana pemulihan ekonomi ada sekitar 607 triliun, ada sekitar 290 triliun lebih untuk bantuan sosial. Nah, untuk Askrindo itu bagian dari bantuan sosial atau bagian dari dana restrukturisasi? Jadi ada hal yang terkait dengan bantuan sosial itu tentu untuk memberikan stimulus kepada daya beli masyarakat. Kemudian kalau dana Jamkrindo itu bagian daripada program pemulihan ekonomi dan juga program penjaminan kepada perbankan agar perbankan masih bisa menyalurkan kredit dan menjamin resiko daripada NPL. Resiko NPL dari UMKM diperkirakan sekitar 5%, dan tentunya ini dengan adanya jaminan memberi kepada para bankir agar bisa menangani kredit masyarakat atau kredit usaha kecil dan menengah yang di bawah 500 juta untuk KUR, kemudian 10 miliar untuk UMKM. Ini bisa didorong bukan hanya restrukturisasi, tetapi bisa juga menambah untuk kredit modal kerja. Ya Pak. Pak Menteri, yang dilihat oleh pelaku bisnis bahwa dari 607 triliun dana PEN, pemulihan ekonomi nasional itu,
saat ini pengucuran masih minim. Nah, kalau kita lihat data yang kami catat, misalnya untuk korporasi masih 0% Pak, untuk korporasi. Kemudian untuk UMKM yang 123,5 triliun itu baru 23% pengucurannya. Nah, yang paling besar adalah dana untuk perlindungan sosial. Itu dari 204 triliun sudah disalurkan sekitar 34%. Nah, ini bagaimana mendorong pertumbuhan ekonomi kuartal ketiga. Ini taruhan pada kuartal ketiga, karena kuartal 2 kemungkinan kita minus, mungkin 3-4%. Jadi taruhan bagaimana kuartal ketiga ini kita bisa mendongkrak pertumbuhan ekonomi kita, selain dari aktivitas ekonomi yang kembali dibuka, tapi juga dana stimulus ekonomi ini, Pak. Silakan Pak Menteri. Bagaimana mempercepat pengucuran ini, Pak? Ya, jadi kalau kita lihat kebijakan KUR misalnya, itu sudah ada realisasi terhadap penerima KUR. Itu khusus untuk tambahan subsidi bunga KUR, itu untuk 1.449.570 nasabah. Itu nilai rupiahnya kira-kira 46,1 triliun. Kemudian yang kedua terkait dengan penundaan angsuran pokok, itu sudah 1.395.000 nasabah, itu nilainya bakinya sekitar 40,7 triliun. Kemudian untuk perpanjangan waktu itu ada 1,3 juta 903.024 dengan baki kurnya 39,9 triliun. Jadi yang kur ini restrukturisasi sudah berjalan. Kemudian yang terkait dengan korporasi, memang korporasi selama ini perbankan bisa melakukan restrukturisasi langsung karena POJK-nya sudah dikeluarkan terkait dengan peraturannya, dan pemerintah sudah memberikan pendanaan sebesar 30 triliun melalui Himbara, 10 triliun ke Bank Mandiri, 10 triliun kepada BRI, 5 triliun kepada BNI, dan 5 triliun kepada Bank BTN. Nah, dari dana-dana tersebut tentunya ini bisa menjadikan momentum untuk restrukturisasi sektor korporasi. Nah, tentunya kami juga melihat bahwa sektor korporasi ini sebagian cash flow-nya masih bisa bertahan sampai Desember dengan pola restrukturisasi, dan yang diperlukan pada saat sekarang adalah recovery daripada demand itu sendiri. Sehingga tentu diharapkan dengan Q3 dan Q4 demand-nya mulai menaik, maka di tahun 2021 ada kebutuhan terhadap kredit modal kerja. Sehingga pada saat itulah nanti persiapannya sudah perbankannya siap untuk bisa memberikan tambahan kredit modal kerja. Sedangkan dengan ditandatangannya tadi jaminan dari Askrindo dan Jamkrindo, maka khusus UMKM ini sudah bisa untuk didorong kredit modal kerjanya. Memang di tahap awal yang menjadi stimulan awal adalah dana perlindungan sosial, karena dana bantuan sosial ini akan memperkuat daya beli masyarakat. Dan di dalam situasi seperti ini, daya beli adalah hal yang menjadi pengungkit daripada ekonomi selain daripada disbursement belanja negara. Kalau saya soroti tentang dana perlindungan sosial, Pak Menteri, karena itu paling penting langsung untuk masyarakat yang kehilangan mata pencaharian, kehilangan pekerjaan, dan yang jatuh miskin. Nah, mereka baru mendapat pengucuran 23% dari total 123,5 triliun. Kapan rencana pemerintah itu bisa 100%, Pak? Bisa mencapai 100% pengucuran buat dana perlindungan sosial. Dana perlindungan sosial kan sifatnya bulanan, jadi tidak semua digelontorkan di depan. Jadi tentu ini kita cicil setiap bulan, di mana itu ada yang dari PKH, kemudian ada PNT,
Kemudian juga ada program-program bansos yang sifatnya 6 bulanan termasuk dana desa. Sehingga tentu ini menjadi dorongan kepada masyarakat untuk menerima total dana perlindungan sosial yang sebesar 203,3 triliun tersebut. Nah, kemudian yang khusus untuk terkena korban PHK, nah tentu pemerintah akan meluncurkan, dan kemarin sudah diluncurkan yang terkait dengan prakerja, dan ini ada 1,7 juta masyarakat yang terkena pemutusan kerja ataupun dirumahkan. Dan ini dananya sudah dipersiapkan dan sedang dipersiapkan untuk peluncuran lanjutannya. Baik. Pemirsa, tetaplah bersama kami. Spesial Dialog akan kembali setelah jeda berikut.